Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda selalu sehat, selalu diberi kebahagiaan, diberi ketentraman hari ini dan seterusnya ya. Berjumpa kembali di Widi Jawa Channel. Teman-teman, di masa-masa saat ini memang banyak sekali kejadian-kejadian ya, karena orang mengatakannya ini adalah masa pandemi, masa ujian untuk bangsa kita. Baik, bertemu di filosofi Jawa lagi ya teman-teman. Sudah lama kita nggak membuat yang namanya filosofi. Di daerah-daerah itu sering terjadi, sering ini ya, membuat yang namanya api unggun, atau orang kampung seperti di daerah saya itu mengatakan diang ya. Nah, langsung aja kita cari apa sih makna dan arti di dalam diang itu, karena orang-orang tua dulu mengatakan kalau di masa-masa pandemi atau masa-masa pagebluk itu disuruh membuat yang namanya api unggun atau diang itu di depan rumah gitu ya, terutama kalau malam hari. Kalau kita melihat kata-katanya ini teman-teman, diang itu adalah, kalau kita membuat api unggun, yang pertama kita persiapkan itu adalah kayu, dan tentu saja kita tahu nyalanya api unggun itu ya. Kalau dari kata diang itu adalah kata diang itu berasal dari danyang ya. Danyang itu artinya yang dituakan atau yang disepuhkan. Mengapa? Ya supaya kita ingat yang namanya, kalau sebenarnya danyang itu bukan ini ya, bukan yang bersifat mistis, tapi kalau lihat artinya itu adalah yang dituakan. Jadi kita harus, supaya kita itu ingat pada suatu yang lebih tua dari kita, terutama kedua orang tua dan leluhur-leluhur kita. Atau kalau di daerah kita di kampung itu mengenal yang namanya cikal bakal. Cikal bakal itu adalah orang yang dulu pernah membuka kampung kita itu ya. Kita biar bisa mengingat mereka, dan mungkin ada pelajaran-pelajaran atau pesan-pesan yang bisa bermanfaat untuk menghadapi semua ini. Nah, seperti itu. Yaitu diang itu berasal dari danyang. Danyang itu ada yang dituakan. Supaya apa? Supaya kita ingat pada orang yang lebih tua, leluhur-leluhur kita, terutama kedua orang tua ya. Karena bagaimanapun manusia itu adalah berasal dari yang namanya manungso, itu adalah manunggaling rasa, rasane bapak atau rasane ibu gitu ya. Oke. Kalau dilihat dari pembuatannya itu kan ada kayu. Kayu itu maknanya kayun atau keinginan. Jadi supaya kita itu punya keinginan besar di masa-masa seperti ini, memang keinginan kita selalu diberi keselamatan, selalu diberi kesehatan, tentunya tetap dalam lindungan yang di atas gitu ya. Itu maknanya kayun adalah suatu keinginan. Jadi kayu itu kayun, keinginan, harapan semua orang seperti itu. Dan kalau kita lihat nyalanya, nyala itu adalah nyalanya api unggun atau diang itu ada yang namanya urup gitu. Urup itu kalau orang Jawa mengatakan urip itu urup. Urup itu adalah nyala. Jadi seperti kita membuat terang di dalam gelap, yang bermakna bahwa dalam kehidupan ini kita harus bisa memberikan manfaat kepada sesama. Yang namanya manfaat pada sesama ya banyak sekali ya, banyak sekali. Apapun yang bisa kita lakukan untuk orang banyak itu yang bermanfaat. Yang namanya manfaat itu bukan sekedar antara sesama ya, tapi juga kepada makhluk-makhluk lain seperti tumbuhan, juga alam. Intinya alam, kita bisa bermanfaat untuk alam. Nah,
Jadi kesimpulannya seperti itu. Filosofi Diang itu berasal dari kata danyang itu yang dituakan, supaya kita tetap ingat pada asal usul kita, pada leluhur-leluhur kita. Juga kita punya harapan yang besar, kita tetap menjaga kebersamaan untuk menghadapi semua ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Oke teman-teman, yang penting yang dipersiapkan adalah pikiran tetap tenang gitu ya. Rokok dulu. Yang suka rokok, yang suka ngopi dulu biar nggak ngantuk. Ngopi dulu, diseruput dulu biar seger. Baik, mungkin kalau di tempat-tempat jenengan, tempat-tempat Anda masih banyak ya. Kalau sore gitu masih banyak yang membuat yang namanya diang atau api unggun di depan rumah. Yaitu maknanya seperti itu ya. Jadi mbah-mbah kita itu menyuruh kita supaya kita mencari makna di dalamnya ya. Makna di dalam diang itu apa? Ternyata banyak sekali ya, mengingatkan kita supaya kita tetap ingat leluhur kita, supaya ingat yang namanya kebersamaan, harapan bersama, supaya tetap rukun ya, dengan sama dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman-teman semuanya. Karena intinya kalau kita bersama-sama menghadapi semuanya pasti akan baik-baik saja. Semoga gitu ya. Baik teman-teman, cukup sekian ya, dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat supaya kita bisa mengambil arti dan filosofi-filosofi yang ada di sekitar kita. Oke. Sekali lagi kita saling mendoakan semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, ketentraman bersama hari ini dan seterusnya tentunya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.